Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang tentunya ya teman-teman. Di sini gue akan bahas tentang bukti nyata bahwasannya CCTV telah disabotase ya teman-teman, mungkin oleh oknum ya atau OJ tersebut gitu. Jadi kita akan terus menerus yang namanya menggempur untuk OJ tersebut nih teman-teman ya. Mulai dari mungkin gue bahas tentang mungkin ada hubungannya dengan Pak Mulyana, atau mungkin juga dengan yayasan kan gitu, juga mungkin dengan video sebelumnya ya tentang Danu yang diinterogasi dengan orang-orang yang menurut gue oknum tersebut ya teman-teman, atau OJ tersebut. Mungkin buat sebagian dari teman-teman semua itu adalah hal yang sepele, tapi buat gue pribadi itu adalah hal yang benar-benar harus diusut, dan semoga Polda Jabar sudah mengusut untuk orang-orang tersebut ya, atau oknum-oknum tersebut. Oknum mana lagi bang yang pengen dibahas gitu kan ya mengenai CCTV ini? Tentunya ini masih menyangkut OJ tersebut ya teman-teman. Mengenai apa bang? Tentunya mengenai Pak Purnawirawan ini. Beliau itu kan yang selain menyusuri TKP gitu kan ya, menemukan seperti kalung dan juga ada di sini CCTV ya. Kenapa nih bang orang-orang beranggapan beliau ini baru muncul ya, karena memang ya tidak terbuka karena ditutupi oleh OJ ini gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman, memang ya sangat kejam gitu ya untuk OJ tersebut, sehingga beliau ini baru bisa tampil sekarang. Artinya OJ tersebut sudah melemah ya, karena sudah terekspos di media kan kayak gitu. Dan sekarang kenapa bang bisa bilang ini CCTV-nya itu di sabotase gitu ya? Di sini gue bisa berargumen ya teman-teman. Silakan teman-teman apakah berpikir hal yang sama, atau teman-teman bisa mengerti apa yang gue katakan untuk sekarang ini gitu ya. Jadi ini gue ya beropini ya teman-teman, bahwasanya gue mencurigai bahwasanya dari CCTV tersebut yang ditemukan oleh Pak Purnawirawan itu sudah teman-teman ketahui, yaitu ya motor NMAX ya teman-teman, yang diduga adalah dikendarai oleh salah satu tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sekarang ini kan kayak gitu. Dan apakah itu benar tentunya harus di cross check ya. Dan ini buktinya ya teman-teman. Buktinya apa? Buktinya adalah ya untuk pembuktian CCTV tersebut baru hadir sekarang ini. Itu kan adalah bukti bahwasannya OJ itu memang ada gitu kan, memang hadir di situ. Kalau misalkan ya tidak disabotase ya, harusnya dari dulu untuk CCTV ini sudah sudah terbongkar dari awal, dan sudah petunjuknya situ sudah lengkap gitu. Oh, ini ada CCTV-nya yang mengarahkan ke mungkin salah satu tersangka gitu kan. Ke siapa nih kira-kira gitu kan yang mendekati gitu kan, dilihat dari digital forensik, dari postur tubuhnya segala macam itu kan semuanya bisa dicek dan langsung di BAP orangnya kan kayak gitu. Namun kenapa bisa nggak tampil gitu dari awal di tahun 2021 misalkan kayak gitu? Itu kan bener-bener namanya ada sabotase di situ. Yang dimunculkan yang mana bang? Yang dimunculkan malah Pak Yosep gitu kan, yang mengendarai ke arah TKP gitu. Jadi seolah itu misalkan dari alibi Pak Yosep itu jadi dijadikan di sini ya, kalau menurut opini gue dijadikan bersih gitu, karena yang ditampilin oleh OJ tersebut adalah sesuatu hal yang bisa dianggap untuk Pak Yosep ini jadi bersih gitu, karena yang ditampilin itu bukan yang namanya motor NMAX tersebut gitu, tapi dimana yang ditampilkan dari CCTV tersebut mendukung gitu untuk Pak Yosep alibinya tidak bersalah kan kayak gitu. Itu menurut gua bagian dari sabotase. Mungkin ya teman-teman kalau dari salah satu pihak yang mendukung misalkan Pak Yosep, mungkin kalau gue berkata kayak gini mungkin gak suka ya, tapi menurut gue pribadi, ini menurut opini gue ya, terserah teman-teman beranggapan setuju atau enggak, tapi ini adalah yang menurut gue sangat masuk logika mengenai OJ ini gitu teman-teman. Kenapa? Karena memang CCTV tersebut mengenai NMAX itu harusnya ya sudah ketahuan ya teman-teman, kalau misalkan OJ tersebut ini tidak menutup-nutupi hal tersebut, malah ditampilkannya suatu hal yang mendukung para tersangka. Kan itu teman-teman harus berpikir benar-benar keras masalah itu gitu kan. Jadi mungkin ada yang teman-teman baru kepikiran, mungkin teman-teman ada yang sudah berpikir sebelumnya mengenai CCTV tersebut gitu kan.
semakin kesini sebenarnya makin ketahuan tingkah laku dari OOJ tersebut. Jadi teman-teman harusnya sudah menyadari satu persatu gitu kan, apalagi untuk yang hal ini gitu ya, untuk CCTV tersebut. Kenapa orang ini baru muncul? Ya teman-teman sudah ketahui bahwasanya ada ancaman segala macam, ancaman yang nyata. Makanya gue urutin videonya secara teratur ya. Kayak tadi misalkan Danu ini secara nyata dapat ancaman ya, dan sudah diakui oleh LPSK juga. Yang video sebelumnya gue tampilin gitu kan, yang gue udah upload. Makanya gue tampilin itu dulu, dan gue sekarang bahas ini. Di situ sudah meyakinkan bahwasanya memang ada ancaman yang nyata kepada Danu. Dikuatkan apa? Dikuatkan ancaman yang nyata juga kepada Pak Purnawirawan gitu. Jadi itu udah fix, make sense teman-teman. Itu bisa akal sehat teman-teman bisa terima gitu. Dan di sini gue lanjutin lagi gitu kan. Apa tingkah laku dari OOJ ini selain mengancam Danu pada saat itu kan kayak gitu. Yaitu mensabotase CCTV tersebut gitu. Yang harusnya motor NMAX itu dari awal gitu kan sudah ketahuan nih Pak Purnawirawan, dia tidak bisa mengungkap karena memang dapat ancaman, benar-benar diteror gitu. Bang, kok itu bisa diancam bang, kayak cuman sama preman segala macam ya? Tentunya Pak Purnawirawan tahu gitu, teman-teman tahu kenapa bang, ada orang yang lebih tinggi gitu kan yang menyuruh preman-preman tersebut, ibarat kata kan kayak gitu, yang untuk meneror dia gitu, pasti seperti itu. Makanya buktinya apa? Buktinya Pak Purnawirawan bisa menyebutkan nih ke-9 orang tersebut siapa aja. Itu artinya beliau dari awal sudah tahu siapa OOJ yang terlibat kan kayak gitu. Namun di sini berarti beliau ini di awal tidak berdaya teman-teman, karena mungkin ya bisa jabatan atau apa yang lebih tinggi yang menekan beliau kan kayak gitu posisinya ya. Itu harusnya sih teman-teman bisa berpikir logikanya ke situ gitu. Terus ya sekarang beliau kan posisinya sudah yang namanya pensiun, dan akhirnya ya ibarat kata nih mempertaruhkan nyawa juga lah kan kayak gitu. Bodoh amat lah gitu kan, apa yang terjadi pokoknya gue harus ini nih selesain untuk kasus ini kayak gitu, ibarat kata kayak gitu ya. Jadi memang karena beliau sudah pensiun juga, ya udah sekalian kan kayak gitu. Ini posisinya kebetulan juga ya teman-teman, karena memang posisinya sudah terungkap juga, dan sangat tepat kalau Pak Purnawirawan ini memang masuk gitu kayak gitu. Namun ya seperti yang gue bilang tadi, tetap harus dapat perlindungan dari LPSK dan juga perlindungan dari pihak kepolisian itu sendiri tentunya, untuk berjaga-jaga di rumah beliau gitu. Karena beliau ini benar-benar saksi kunci yang posisinya sebenarnya ya 11-12 sama Danu gitu, yang mendapatkan ancaman gitu. Jadi ya semoga mendapatkan perlindungan dengan baik, sehingga beliau ini ya gue harap sih tidak perlu ya dimunculkan ke media. Nanti gue harap langsung dimunculkannya langsung di persidangan gitu, karena di sini lebih baik memang beliau ini benar-benar dijaga oleh Polda Jabar ya teman-teman, agar nanti bisa terjaga ya, tidak terjadi apapun yang tidak kita inginkan kayak gitu. Seperti itu. Oke. Di sini balik lagi ke CCTV, apakah teman-teman bisa menerima apa yang gua sampaikan gitu kan mengenai sabotase tersebut. Kalau misalkan Pak Purnawirawan ini bisa mengungkap dari awal kayak gitu kan, harusnya di sini tidak ada yang menghalangi. Tapi di sini teman-teman sudah mengetahui dari awal sudah ada yang menghalangi beliau, mengungkap kasus ini gitu. Padahal beliau punya nih bukti-buktinya gitu, dari di TKP ada bukti, dari CCTV ada bukti gitu, namun ya tidak bisa diungkap gitu karena ada OOJ tersebut. Gua terus-menerus akan ini ya mencari celah untuk OOJ tersebut, bener-bener jika memang ada keterlibatan, dan sini makin kesini makin jelas gitu. Ya mungkin ada yang gue bahas ini belum dibahas sama YouTuber lain, tapi gue harap sih semuanya bahas terus untuk OOJ, dimanapun memang ada celah beliau terlibat gitu kan ya, para OOJ tersebut yang harus dihukum ya. Mungkin ada teman-teman sebagian bilang harus PTDH, ya seperti yang gue bilang sebelumnya, tidak cukup untuk PTDH, harus benar-benar harus mendapatkan hukum pidana, harus ditahan gitu teman-teman. Oke, segitu video dari gue. Kita suarakan terus untuk OOJ ini agar segera ditangkap ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.